Baiklah, kita berjumpa lagi di channel pendidikan Opi Amel. Nah, kali ini kita tuh akan mempelajari tentang produk kreatif kewirausahaan. Nah, ini ada di bab 4. Nah, apa sih definisi prototype? Prototype berasal dari bahasa Latin yaitu proto atau asli, dan berasal dari kata proto dan tipus. Kalau proto itu asli, nah kalau tipus itu adalah artinya model atau bentuk. Sehingga jika digabungkan, prototype memiliki arti sebagai model asli. Nah, di sini ada model mengandung pengertian bentuk tiruan yang mempresentasikan bentuk aslinya dengan ukuran dan bentuk dalam skala tertentu. Jika mengadopsi dari bahasa Inggris, prototype memiliki arti sebagai purwarupa yang secara luas menjelaskan model dari bentuk aslinya sebagai sarana demonstrasi terhadap bentuk yang direncanakan. Prototipe juga merupakan sebuah tahapan proses pengembangan yang berawal dari desain dan gambaran. Terkait dengan produk atau layanan jasa, prototipe menggambarkan bentuk dasar sebuah produk sesuai dengan perencanaan yang dibuat sebelum diriliskan pasaran. Prototipe tersebut mengandung informasi detail tentang produk jasa yang akan dijual, yang selanjutnya harus melewati tahap pengujian. Teknik pembuatan prototipe lebih populer dibandingkan teknik pengembangan produk secara langsung, sehingga memiliki banyak kelebihan, misalnya waktu yang sangat cepat dan singkat. Berikut adalah kekurangan teknik pengembangan produk secara langsung. Nah, ini pengembangannya biasanya karena teknik pembuatan prototipe ini mempunyai kekurangan ya. Yang pertama yaitu biaya mahal ketika terjadi perubahan dalam produk. Yang kedua, financial research dan tenaga manusia yang terlibat sering tidak akurat atau tidak sesuai. Tanpa prototipe, tampilan secara visual ataupun fisik tidak dapat diuji terlebih dahulu, sehingga sulit mengukur keberhasilan produk. Yang keempat adalah partisipasi atau partisipan. Partisipasi itu maksudnya orang yang berpartisipasi, pengguna tidak secara mendalam sehingga informasi tentang karakteristik atau sifat produk masih kurang. Artinya dia mempunyai sifat-sifat ciri-ciri produk itu barang yang masih kurang. Nah, ini ada karakteristik prototipe atau disebut juga ciri-ciri prototipe. Dalam pembuatan prototipe terdapat 5 kriteria yang menjadi ciri penting sebuah prototipe, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu basic model. Basic model sebagai produk tester yang akan diuji sebelum diproduksi dalam jumlah banyak. Nah, arti dari basic model ini adalah produknya tester ya. Tester itu barusan yang akan diuji sebelum memproduksi barang dalam jumlah banyak, artinya basic model. Yang kedua itu karakteristiknya adalah prototype by order, yaitu perwarupa yang dibuat berdasarkan pesanan dan rancangan kebutuhan pasar dalam rangka mencari keuntungan. Nah, yang ketiga itu adalah new prototype, yaitu model contoh yang dibuat sebagai inovasi terbaru karena belum pernah ada produk sejenisnya. Yang keempat adalah prototype by research. Prototype yang dibuat berdasarkan penelitian dan rencana pengembangannya. Yang kelima itu sustainable prototype, atau prototipe yang dibangun agar mudah dikembangkan pada versi selanjutnya. Nah, ini dalam penjelasan ini Ibu sudah jelaskan bahwa prototipe itu karakteristiknya itu ada 5 ya. Basic model, prototype by order, new prototype,
prototype by research, dan yang kelima itu sustainable prototype. Nah, di sini ada lagi nih manfaat prototype. Apa aja ya manfaat prototype? Dengan membuat prototype sebuah produk baik untuk perangkat keras, hardware atau lunak yaitu disebut software, Anda akan memperoleh beberapa manfaat sebagai berikut. Yang pertama, dapat digunakan sebagai alat simulasi untuk menjalankan, mengoperasikan, serta mengeksekusi fitur-fitur dan produk ya, tentunya gambar-gambar dalam produk sebelum rilis. Yang kedua, dapat digunakan sebagai sarana pengujian terhadap materi atau bahan spesifikasi serta kinerja produk dengan informasi tersebut. Anda dapat melakukan perbaikan dan penyempurnaan produk. Yang ketiga, C, dapat dijadikan metode perbandingan dengan produk sejenis dalam rangka memperoleh informasi kualitas kesesuaian kebutuhan pasar. Dapat menjadi sarana menyampaikan informasi deskripsi dari teknologi produk. Terus itu dapat juga memiliki alat ukur. Kita mempunyai alat ukurnya dan sarana menyampaikan informasi tentang keberadaan produk pada masyarakat, keberadaan barang pada masyarakat, menjadi penentu eksistensi vendor dalam kemajuan teknologi dalam pasar. Yang G, memperoleh informasi produk tentang persyaratan minimal dalam pembuatan produk. Yang H, pengguna dapat melakukan pengujian dan memberikan masukan terkait prototipe sebelum produksi massal. Artinya sebelum memproduksi dalam jumlah banyak, nah itu dapat melakukan pengujian terlebih dahulu dan memberikan masukan terkait prototipe. Yang I, mencari pola dan kepuasan pasar terhadap produk yang diinginkan. Nah, yang ketiga ini adalah jenis prototipe. Jenis prototipe dapat dibedakan berdasarkan fungsi dan bentuk, teknik desain, model pendekatan serta tipenya. Nah, ini ada fungsinya. Fungsinya itu dalam pembuatannya terdapat dua jenis prototipe. Dari fungsi dan bentuknya yaitu prototipe fisik. Yang pertama, jenis prototipe yang divisualisasikan dalam benda nyata yang mewakili bentuk aslinya baik dari spesifikasi ukuran maupun performa. Tujuan pembuatannya adalah melakukan tahapan pengujian sebelum dibuat produk atau barang layanan aslinya. Nah, ini yang kedua adalah prototype analitik, yaitu bentuk prototipe ini masih sebatas model secara visual atau sketsa yang biasanya dibuat dalam bentuk simulasi digital dengan perlakuan dan karakteristik yang sama seperti benda nyata. Tipe ini lebih fleksibel dan murah karena bersifat non-tangible. Non-tangible itu yaitu masih dapat diubah bentuk, dimensi, karakteristik lainnya. Nah, di sini ada teknik desain. Jenis prototipe dalam pengembangan software berdasarkan teknik desain dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, model horizontal. Dalam model ini, pengembangan software cenderung mengarah pada bagian penting aplikasi, misalnya example, desain atau keragaman antarmuka, sehingga kurang mempresentasikan fungsi software secara komprehensif. Desain itu berfokus fungsi software secara komprehensif. Desain ini berfokus pada pengujian interaksi pengguna dengan sistem. Nah, dalam teknik desain ini ada dua, yaitu model horizontal dan model vertikal. Yang kita harus bedakan, kalau model horizontal itu model pengembangan software cenderung mengarah pada bagian penting. Yang kedua, model vertikal. Tipe ini cenderung melakukan pengujian bagian modul dalam software, baik itu tentang fungsi, prosedur, maupun submodul.